Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alakmal Ishak, NIM 221110243121, Prodi S1 Manajemen Pagi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman apa saja yang saya pelajari dari modul pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, apa sih itu pengantar bisnis? Pengantar bisnis merupakan bidang ilmu dasar yang memberikan pemahaman tentang mendasarinya suatu bisnis dan mengulas tentang bagaimana bisnis di suatu organisasi mencapai tujuan organisasinya dengan melakukan berbagai analisis kegiatan bisnis serta mempertimbangkan lingkungan organisasinya. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang dan jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Bisnis juga merupakan serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan laba. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai penyedia barang dan jasa guna untuk mencapai sistem perekonomian. Bisnis juga terbagi menjadi dua, yaitu bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis besar, bisnis large business adalah kategori bisnis dengan ukuran bisnis di atas rata-rata, memiliki operasi besar dan skala ekonomi tinggi. Mereka mempekerjakan banyak tenaga kerja dan menghasilkan banyak pendapat. Mereka mungkin untuk menargetkan pasar nasional atau bahkan internasional. Sedangkan bisnis kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki menjadi suatu bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Dalam artian bisnis besar dan bisnis kecil adalah bisnis besar manajer belum tentu pemilik bisnis, sedangkan bisnis kecil merupakan manajernya. Ada pula beberapa pelaku dalam bisnis, yaitu seperti pemilik owner, kreditur, seorang karyawan, penyedia material atau supplier, dan pelanggan. Pertama, pemilik atau owner. Pemilik bisnis atau business owner adalah sebutan bagi seseorang yang memegang saham atau pendiri suatu perusahaan. Berbeda dengan karyawan biasa, mereka tidak mengelola pelayanan atau produksi, tetapi tugas business owner menentukan gambaran besar dan langkah-langkah yang harus diambil dalam kegiatan suatu usaha. Kedua, kreditur. Kreditur adalah suatu individu atau organisasi badan usaha yang meminjamkan uang kepada klien, baik perorangan ataupun badan usaha yang membutuhkan uang. Pinjaman dana tersebut dapat bertujuan mendirikan usaha atau berinvestasi. Ketiga, seorang karyawan. Karyawan adalah mereka yang bekerja di suatu perusahaan atau instansi untuk mengerjakan sebuah tugas operasional dan mengharapkan balas jasa berupa komisi atau gaji. Keempat, penyedia material atau supplier. Supplier adalah pihak perorang atau bisnis yang memasok atau menyuplai produk, barang atau jasa kepada bisnis lain, baik itu perorangan ataupun perusahaan. Pihak tersebut menjual atau memasok sumber daya berbentuk bahan mentah kepada pihak lain dan kemudian untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Kelima, pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang yang berkegiatan membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus-menerus. Pelanggan atau pemakai suatu produk adalah orang yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan bisnis. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah komitmen usaha untuk mengoperasi secara legal
dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan rakyat dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu bentuk hukum lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Yang pertama, bentuk hukum perusahaan. Badan hukum perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum. Perbedaan dari keduanya ialah badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, sedangkan badan usaha yang bukan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Yang kedua, harta kekayaan badan usaha yang berbadan hukum terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurusnya atau anggotanya, sedangkan harta usaha yang bukan berbadan hukum, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi dengan para pengurus atau anggota. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu ada perseroan terbatas atau PT, perusahaan negara PN, perusahaan daerah PD, koperasi perja person dan yayasan. Sedangkan badan usaha yang bukan badan hukum adalah perusahaan perseorangan, firma dan CV. Itulah penjelasan pemahaman materi dari modul 1, 2, dan 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.